Hai everyone, selamat datang di Cerita dari Negeri Kanguru bersama Fety Aryani di sini dan masih di belakang rumah, di halaman belakang rumah. Nah, kali ini gue pengen ngomongin monokarpik pada sukulen ya. Tapi sebelumnya yuk yang belum subscribe dulu ya channel kami biar kami tambah semangat lagi untuk bikin video buat kalian. Yuk ikutin gue selanjutnya yuk. Nah, seperti yang gue bilang tadi yaitu monokarpik pada sukulen. Nah, ada yang tahu nggak monokarpik itu apa gitu ya? Nah, ini terinspirasi untuk bikin video ini karena kemarin waktu belanja yang mungkin kalian ada yang lihat lagi live di Instagram, gue belanja sukulen dan ini sukulennya. Ya. Dan ini gue agak ragu untuk ngambil gitu. Karena apa? Karena ada alasannya buat gue, yaitu wah, tumbuhan ini, sukulen ini mau mati gitu ya. Tapi nggak semuanya ya. Emang tapi ya mengganggu sedikit estetika aja. Tapi nah makanya mau gue ngomongin sekarang ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu monokarpik, yaitu apabila si bunga sukulen ini berbunga dan kemudian itu mati. Jadi pertama kali dia berbunga dan mati, itu namanya monokarpik. Kayak gitu guys ya. Jadi kalau kalian menemukan tanaman kalian atau sukulen kalian itu berbunga dan mati, itu ya jangan khawatir karena itu merupakan proses alam. Jadi itu udah natural dan itu adalah wajar gitu. Jadi bagi kalian yang menemukan itu jangan panik duluan karena itu merupakan proses alam yang bukan dari keteledoran kalian. Dan mungkin ya, aduh mungkin karena kurang siram atau kurang apa. Enggak, itu sama sekali bukan kesalahan kalian, tapi itu merupakan sudah alami kayak gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin monokarpik itu, nah, kita pengen tahu juga kan ciri-ciri monokarpik itu bagaimana gitu. Nah, ya seperti yang kemarin yang udah gue baru beli kayak gini. Nah, yang kalian lihat ini seperti ini. Jadi dia itu numbuh bunga dari tengah tanaman, dari tengah sukulen. Nah, ini kan yang udah tumbuh bunga. Nah, yang ini enggak. Jadi dia tuh dari tengah-tengah tumbuh bunga seperti ini tuh ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan bunga itu muncul dari samping daunnya seperti Echeveria kayak gini ya, nih kayak gini dari samping daun kan. Nah, ini pastinya bukan monokarpik. Nih, kita tahu ini bukan monokarpik. Nah, kalau yang ini monokarpik karena muncul bunga dari tengahnya. Dan cirinya apa lagi? Yang kita lihat nih ya, dia tuh lebih tumbuhnya itu, indikasi yang kita lihat pertama kali, tumbuhnya itu memanjang. Tuh panjang kayak gini. Tuh, ini kan enggak ya, normal. Ini normal, yang lain ya ada normal. Nah, kalau ini memanjang. Tuh, kayak gini, kayak begini. Nah, jadi dia menumbuhnya memanjang seperti ini. Nah, kemudian nanti akan diikuti oleh daun yang bentuknya makin jelek di bagian bawah sini, dan lama-lama akan mengering sampai atas, dan dia akan mati gitu. Jadi yang mati ini bagian yang berbunga aja ya, yang ini enggak. Jadi jangan kalian pikir kalau yang mati itu semuanya gitu, enggak. Jadi yang mati itu yang hanya berbunga aja gitu. Jadi enggak satu tanaman satu pot gitu mati, enggak. Nah, jadi ciri-ciri seperti ini ya yang kita sebut monokarpik. Nah, ini contohnya bagus banget karena banyak. Nah, gitu. Nah, setelah kita tahu ciri-ciri monokarpik itu, jadi sebelum kita bawa itu ya beli ke rumah, nah
kita tahu tuh, oh iya itu tumbuhnya dari bunganya itu dari tengah, jadi itu monokarpik. Makanya pada waktu itu gue nggak tahu Oris takis ini adalah monokarpik gitu. Jadi pas ngeliat kemarin di nursery dan pengen beli, agak ragu juga gitu, tapi gue nggak punya tipe ini gitu guys, jadi ya gue beli juga. Dan kebetulan kan ini banyak juga kan yang lain, jadi kalau ininya yang berbunga ini walaupun banyak dan nanti akan mati kan, tapi ada penggantinya. Nah setelah kita tahu ciri-ciri monokarpik, terus kita jadi pengen tahu juga kan, jadi sukulen apa aja sih yang monokarpik itu. Nah yang pertama yang pernah gue punya dulu itu Ionium. Jadi hampir semua Ionium itu tumbuhnya monokarpik. Jadi setelah berbunga gitu biasanya dia bunganya besar dan mati gitu. Tapi jangan khawatir karena biasanya setelah dia kering nanti kita potong, nah itu akan muncul anakan di batang dari indukannya. Jadi ada penggantinya ya. Nah yang kedua yaitu agave gitu. Nah tidak semua agave ini monokarpik. Jadi kalau dapat dipastikan kalau misalnya tumbuhnya bunganya itu dari tengah, nah itu monokarpik kayak gitu. Dan selanjutnya yaitu kalanchoe. Kalanchoe itu kalanchoe tessifora atau enggak Luciana apa Lucie. Nah itu dia tumbuhnya juga sama dari tengah panjang gitu, dan nanti daunnya akan mengering dan biasanya anakannya itu ada di bawahnya gitu. Kemudian Sempervivum. Nah hampir semua dan semuanya, kayak bukan hampir semua ya, semua dari Sempervivum itu adalah monokarpik. Jadi kalau dia sudah berbunga ya biasanya ya udah mati aja gitu. Tapi kalau Sempervivum itu sebelum dia berbunga biasanya tuh anakannya banyak banget, offset itu banyak banget sebelum dia jadi bunga. Jadi biasanya ya kita nggak terlalu khawatir ya karena udah banyak penggantinya, jadinya ya oke gitu. Nah terus selain yang gue sebutin itu ada juga ya ini tentunya Oris takis, ada juga yang lain yaitu Aikrison, Furcrea, Jovibarba, dan juga Peperomia serta Sinocrassula. Jadi apabila kalian melihat Crassula dan Crassula itu berbunga dari tengahnya, ya itu sudah dapat dipastikan itu adalah monokarpik kayak gitu guys ya. Kalau kita menemukan si sukulen ini berbunga, terus aduh apa yang harus kita lakukan ya, kan nanti juga mati ya biarin aja, nggak seperti itu guys ya. Jadi kalau kalian menemukan sukulen kalian berbunga, jadi tetap aja rawat seperti biasa. Jadi rawat, siram kalau tanahnya medianya kering kayak gitu, dan jangan terlalu taruh di tempat teduh juga. Pokoknya seperti kalian merawat sukulen yang normal dan sehat aja kayak gitu. Dan setelah misalnya daunnya ini mengering semua dan mati daunnya, biasanya dia tuh ada tuh ya anakan banyak offset. Nah itu bisa kalian ambil, bisa kalian panen dan kemudian bisa ditanam ke media gitu. Dan nanti bijinya dari yang bunga tersebut bisa kita semai apabila kalau kita mau gitu ya. Kalau gue sih biasanya karena emang pernah gagal gitu, jadi malas ngulang lagi gitu. Agak males ya guys ya, jangan ditiru. Nah jadi sekali lagi gue saranin jangan khawatir gitu kalau kalian ngelihat sukulen kalian berbunga seperti ini atau yang disebut juga monokarpik kayak gitu ya. Nah itu dulu aja ya obrolan kita kali ini, singkat padat karena emang gregetan banget pengen ngomongin tentang monokarpik karena baru kali ini gue ngeliat selain Ionium, agave itu ada yang monokarpik, dan ini baru bagi gue karena belum pernah punya sebelumnya kayak gitu. Jadi kalau kalian menemukan seperti ini di nursery dan melihat aduh banyak banget kayak gini, jangan khawatir,
aja gitu ya, karena memang ini cantik banget. Dan kalau misalnya tumbuhan yang monokarpik itu ya nggak usah khawatir, karena ya biasanya memerlukan beberapa tahun sebelum berbunga seperti ini. Kalau pada Aeonium biasanya sih 3 tahun gitu ya. Terus kalau pada Oristakis mungkin juga segituan ya, belum tahu pasti karena belum pernah nanam lama gitu. Dan yang paling keren banget ini nih guys, agave itu bisa lebih dari 20 tahun. Jadi sebelum dia berbunga dan mati biasanya yaitu lama banget gitu hidupnya. Jadi jangan khawatir gitu ya, buat kalian ambil aja dan kita bisa nikmati keindahan dari sukulen tersebut gitu. Nah, sekian dulu dari gue tentang monokarpik pada sukulen. Makasih yang udah lihat video ini sampai habis, dan jangan lupa juga ikutin kita Instagram Cerita dari Negeri Kanguru, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.